kembali lagi bertemu di channel Ihsan Maulana. Pada kesempatan ini kita akan kembali bincang-bincang tentang sepak bola di Indonesia. Beruntung hari ini telah hadir salah satu pemain muda potensial kelahiran Aceh, istimewanya Langsa. Dia adalah Arif Setiawan atau biasa dipanggil Wawan. Pernah memperkuat PSBL Langsa. Bakatnya dilirik oleh Bayangkara FC saat PSBL Langsa bermain di Piala Indonesia. Meskipun saat itu mereka kalah, tetapi berhasil memberikan perlawanan yang sengit. Nah, setelah setahun 2019 membela Bayangkara FC, bakatnya kemudian dipinjamkan ke Persik Kediri. Nah, kita mengucapkan selamat datang di channel ini untuk Arif atau Wawan. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Gimana kegiatan selama COVID ini? Ya kegiatannya ya latihan mandiri di rumah, latihan sendiri, ada dikasih program dari tim juga gitu. Nah, kan pemain muda nih, kelahiran 96. Boleh diceritakan nih, karena kan khusus untuk masyarakat Aceh, untuk Arif sendiri yang muda, kecuali barangkali orang-orang Langsa yang sudah cukup familiar dengan nama Arif, kan banyak juga yang barangkali sudah sedikit kenal atau belum kenal. Boleh diceritakan kepada pemirsa bagaimana awal mula karir seorang Arif? Awal mula dulu saya main di, bisa ada divisi 2 itu, main di Perlak. Terus lama-kelamaan ikutin kayak pora ikut bola, terus saya lari ke futsal Pak. Pora futsal 2014 saya main futsal, juara. Tapi saya pengen juga main bola itulah. Tapi karena memang mungkin di bola belum rezeki atau emang nggak dipakai. Iya, dipakai. Terus saya ke futsal. Rezekinya di futsal. Terus juara main prapon futsal 2016 ya. Habis itu terus dari futsal akhirnya habis prapon ada seleksi PSBL. Iya, Mas itu dulu TSC Pak, 2016. Awalnya saya nggak niat untuk seleksi, memang karena buat latihan. Terus ada pelatihnya datang, pelatih kepala, ikut latihan, main game, terus diumumin pemainnya Pak, Tiba-tiba masuk namanya? Masuk nama, emang nggak ada niat untuk seleksi. Beda rezeki emang istilah. Main setahun, itu kan nggak ada degradasi karena liga berhenti. Tahun berikutnya ada seleksi Persija yang mencari pemain untuk usia mudanya. Nah, itu tahun berikut setelah regulasi tiap main kan harus ada pemain muda. Seleksinya di Banda Aceh ada berapa orang? Kami sama Fani Aulia, ya, sama Bang Vivi. Berangkat ke sana seleksi. Ya, berangkat ke Banda Aceh atau ke Banda Aceh dulu seleksi, terus ke Jakarta. Sampai sana terakhir gak ada yang lewat. Satu bulan aja nggak lewat gitu. Pulang dari situ balik semua, balik lagi main PSBL. Main PSBL. Saya belum mulai liga, itu ada daftaran polisi. Nah, situ bingung Bang, mau main bola apa polisi. Main bola pikir nggak selama ya Bang, ya. Pikir dulu cari kerja dulu Bang. Umur pun terakhir tes polisi. Ya udah tes polisi ya dulu, minta izin sama manajer, lupa dikasih. Yang takutnya kalau nggak lewat polisi dicoret, nggak bisa main bola. Nah, ya udah lupa dikasih Bang. Walaupun nggak lewat nanti bisa balik. Tes polisi ada tahap pertama udah lewat, habis tahap pertama tuh saya pulang. Sempat
rasain satu kali main Main. Liga. Ya, lawan Bangka Belitung. Bangka Belitung. Alhamdulillah menang. Berarti itu debut pertama debut pertama Arif saat di PSBL Langsa lawan Itu Apa? ya tahun kedua. tahun kedua tuh. Tahun kedua lawan Bangka Belitung. Bangka Belitung. Itu udah liga resmi, Liga 2. Dari situ bang. Selesai main langsung balik ke sini ke Banda Aceh. Ikut ini lagi. Udah habis itu bola main kompleks tes polisi. Sampai akhir pendidikan sampai dinas pertama ditawarin lagi sama PSBL untuk main Liga 3. Liga 3 dari situ regi nasional. Nasional. Ya nasional. Setelah ikut nasional memang udah nggak rezeki, nggak lolos, kabarin ada Piala Indonesia. Katanya Piala Indonesia itu suruh tim Indonesia sama Liga 1, Liga 2 gabung kan? Gabung. Nah, iya. Awal main lawan Persija nggak ada main tuh bang. Nggak main tuh. Nah, habis itu lawan Aceh United pertandingan kedua ada main. Alhamdulillah 1 gol, tak gol. Terus pertandingan keduanya lawan Bayangkara. Nah dari situ lah. Nah, ini menarik. Kalau kata Arif tadi kan berarti Arif ada di 3 persimpangan. Pertama futsal, sepak bola, dan menjadi seorang abdi negara yaitu polisi. Apa yang kemudian membuat Arif mantap dan bisa memilih satu persatu? Meninggalkan futsal yang notabene sudah memiliki nama, bahkan ikut di Prapon, kemudian tidak sengaja banting setir ke sepak bola tiba-tiba, dan alhamdulillah juga di saat berbarengan juga bisa menjadi polisi. Dukungan apa ataupun motivasi apa yang kemudian membuat seorang Arif itu semuanya terlihat berjalan lancar? Ya kalau dukungan orang tua ya dukung. Apa yang kawan jalanin ya didukung terus bang. Misal kayak pokoknya apa yang rezeki misal di futsal dulu. Nanti kalau ada bola misalnya ditinggalkan. Bola gitu. Jadi teman-teman, mungkin kita juga penasaran saat PSBL Langsa away melawan Bayangkara FC itu bisa disaksikan sampai sekarang di YouTube. Itu pertandingannya berlangsung sengit sekali, luar biasa. Untuk PSBL Langsa bertanding dengan tim kaliber Bayangkara FC. Bagaimana cerita awal seorang Arif atau Wawan itu dilirik ke Bayangkara? Karena dengar-dengar sebelum itu juga sudah ketahuan bahwa Arif adalah polisi. Kemudian ada perbincangan seperti apa? Ini pemirsa atau teman-teman kita pengen tahu. Ya sebelum main tuh bang. Sebelum main kan masih di mau masuk lapangan. Sebelum kick off. Jadi masih di ruang ganti dipanggil sama panitia kan, panggil. Wan di sini ada yang panggil misal dari pihak Bayangkaranya, tanya, kamu polisi? Siap, bilang polisi. Oh sih kamu kiri. Ya udah kamu main bagus aja, mana tahu bapak itu manajer, mana tahu melirik kamu suka diajak seleksi nanti. Siap. Udah. Memang mungkin tah rezeki emang udah jalan lagi gitu bang, main cetak gol 1, habis main jumpa sama manajer, dibilang nanti sampai main UI ke sana kamu siap-siap seleksi. Ya kan tambah motivasi. Lagi ya, buat motivasi lagi buat main bola ke depannya. Dari situ. Berarti setelah itu kan ada tahap seleksi, tetap mengikuti seleksi saya itu atau memang otomatis langsung masuk tim? Kayak training gitu bang. Training. Ya, training, dilihat latihan, ada coba. Terakhir ikut Piala Presiden, Piala Indonesia sempat ikut juga sama Bayangkara, didaftarin Piala Presiden. Terus pas mendekat liga baru dipanggil, baru dikontrak. Iya. Alhamdulillah, buah daripada kesabaran, bahkan banyak keberuntungan dalam hidup yang membawa seorang Arif bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Saat itu tentu bukan hanya Arif seorang anak Aceh atau putra Aceh yang bermain di Bayangkara FC. Salah satunya gelandang timnas Indonesia TM Ihsan juga bermain di sana. Dan
sama-sama juga berstatus sebagai polisi. Bagaimana sih di mes atau di latihan kedekatan dengan Ihsan? Kalau di mes ya kenal, karena kan satu kamar juga Pak. Satu daerah kan nggak mungkin kita pasti dekat. Mau ngomong apa-apa, cari solusi sama dia gitu. Mana pokoknya lebih dari keluarga karena kan satu daerah. Satu daerah. Berarti ikatan daerah itu juga Ya. menguatkan. Apa yang paling jahil dari seorang TM Ihsan? Ya jahil biasa aja. Biasa aja. Maksudnya nggak jahil yang terekam gitu. Ya, ya. Oh, jadi kan memang semua situ kekeluargaan. Kadang ada suka dukanya, seru-seruan semua. Tapi semua di keluarga di Bengkara tuh. Nah, teman-teman, untuk diketahui tahun 2019 Arif bermain untuk Bayangkara FC kurang lebih 10 kali bermain dengan menit bermain juga kurang lebih 855. Itu versi jawapos.com. Sebuah jam terbang yang sangat lumayan untuk ukuran pemain kelahiran 96. Di sana Arif yang notabene dari daerah ikut bersaing dengan nama-nama besar seperti Putu Gede, lain Kalau di bek kiri Bang Fatur, Bang Fatur, ada Bagas Hadi, Bagas Hadi. sama Bang Alsan. Bang Alsan di mana ya bisa? Oh iya. Tapi setelah 2019 dia belajar banyak hal, bertumbuh menjadi pemain yang makin dewasa. Pada akhirnya di tahun kemarin 2020 bakatnya dilirik atau dipinjamkan oleh salah satu klub promosi yaitu Persik Kediri. Bagaimana sih awal mula bergabung dengan Persik Kediri? Apakah sebelum bergabung Persik Kediri juga ada tim-tim lain yang mencoba mendekati apapun statusnya, baik itu pinjaman maupun kontrak? Ya awalnya ada dibicarakan dari manajemen untuk 3 tim buat peminjaman, termasuk ya tim dari Aceh sendiri, Persiraja, Persik Kediri sama PSIS. Tapi saya lebih milih buat main di luar dulu banget, biar tambah jam terbang, mengasah mental. pengalaman. Ya pengalaman. Siapa nggak mau main di Aceh bang? Soal pasti Insya Allah bisa main di sini. Tapi mau tambah pengalaman dulu di luar. Terakhir memang rezekinya di Kediri. Alhamdulillah. Sejauh ini bagaimana chemistry di tim baru dengan teman-teman? Kemudian bagaimana Arif sendiri melihat persaingan di posisi back di Persik sendiri? Kalau di sana kawan-kawan terbuka bang, enak menerima pemain baru, pemain datang. Kan orang ini kan banyak pemain bawaan dari Liga 2 kemarin. Ya orang ini semua mendukung, udah keluarga lah, dekat semua. Di luar itu banyak juga yang barangkali penasaran nih. Kan awalnya main bola ini coba-coba, gilirannya tiba-tiba serius dapat klub pro pula, kan gitu. Adakah sosok panutan baik dari pesepak bolaan Indonesia sendiri maupun pesepak bolaan dunia yang menjadi inspirasi bagi seorang Arif atau Wawan itu sendiri? Kalau di Indonesia banyak pemain yang senior yang bisa jadi panutan. Ya terutama kayak kita lihat dari sehariannya aja bang, pemimpinannya. Kalau bek kiri kan banyak senior-senior. Kalau dari luar ya mungkin kita lihat palingan yang sering berteknik, tak siapa bek kiri kan Marcelo pasti kita lihat pasti gitu. Berarti boleh dibilang kalau untuk dunia idola bek kirinya Marcelo ya? Ya. Berarti 2 pemain Aceh di posisi wingback kiri, Zikri dan Arif atau Wawan sama-sama mengidolakan Marcelo. Nah, kan menarik ini ketika memilih untuk bergabung dengan Persik. Tentu salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan jam bermain, jam bermain. Nah, adakah target tersendiri melampaui jumlah caps
seperti di Bayangkara tahun lalu di Persik nantinya melampaui itu? Insya Allah bisa bang, karena di situ pemain kalau posisi di bek kiri itu tidak banyak. Ya. Insya Allah dapat bersaing lah. Ya. Lebih dari 10. Insya Allah. Ya, semua kan target main bagus. Tujuan kan timnas juga. Bang. Timnas. Ya. Lagi-lagi tidak ada satu pemain pun yang tidak punya impian untuk ke timnas. Bagi Arif yang masih muda, kita doakan mudah-mudahan suatu hari dapat bermain di sana. Amin. Kemudian apa sih pengalaman terburuk setidaknya sejauh ini sebagai pemain bola? Pengalaman terburuk ya belum ada lah Pak. Belum ada. Masih Zona ya, nyaman. Masih lurus aja. Yang terburuk pemain bola paling cedera Pak. Cedera Ya, cedera. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai Ya, jangan sampai. Amin. Untuk Arif sendiri, bagaimana sih melihat, karena ini Arif adalah anak Langsa, bagaimana melihat talenta muda Langsa yang mungkin hari ini punya banyak emas-emas yang tersembunyi, tapi mereka barangkali tidak punya akses, tidak punya mental yang pede untuk dirinya. Itu apa pesan-pesan Arif agar mereka ini berani keluar? Karena kan banyak juga kita tahu pemain-pemain Aceh itu kadang-kadang tidak terlalu percaya diri, padahal ketika kita lihat sekilas kasat mata mereka punya teknik. Gimana? Menurut kawan pemain Aceh mulai bagus semua Bang. Cuman mungkin karena kurang kesempatan atau keberuntungan. Ya, keberuntungan, sama satu lagi mungkin kurang dipantau sama orang luar gitu. Kadang kan ada juga yang nggak main bola di sini aja, nggak mau coba keluar. Nanti di luar pikirannya ada siapa di sana, takut saya gitu Bang, nggak ada yang bawa. Ini kan pemain muda main di klub besar, punyalah banyak fulus, pundi-pundi keuangan. Apa sih godaan terbesar bagi seorang pemain muda tuh? Main muda, godaannya mungkin ya dunia luar gitu Bang. Dunia luar. Ya. Bisa tergantung diri sendiri juga. Tempatkan di mana yang baik Bang. Di mana yang baik kan? Karena kan rawan kali pemain muda nih Bang. Pengen tahu ini, tahu itu. Rasa penasaran masih Ya. tinggi. Nah, terus Wawan sendiri bagaimana melihat fenomena di Indonesia ini banyak pemain-pemain muda itu yang tiba-tiba kena star syndrome, cepat besar kepala. Itu bagaimana melihat fenomena ini? Kan banyak itu bakat-bakat luar biasa akhirnya tenggelam hanya karena merasa diri artis dan sebagainya. Mungkin karena terlalu banyak saya kan udah sibuk iklan entah apa kan. Jadi bola tuh udah kayak mana? Bola kan industri dah. Industri. Tambah lagi sama kayak bisnis kayak gitu, entah endorse entah apa. Jadi nggak terlalu fokus. Berarti butuh kedewasaan Ya. untuk fokus, untuk memanage banyak Ya, hal. betul. Lainnya apa sih harapan ataupun target terbesar seorang Arif yang belum tercapai? Target terbesar timnas apa? Masih timnas, Iya. masih timnas. Semua. Kalau di luar timnas ada nggak target-target lain? Ya target ya jadi pemain yang bisa jadi panutan lah Bang, buat pemain-pemain muda suatu saat nanti. Walaupun kita nggak timnas, yang penting kita bisa jadi selalu diingat. Ya, jadi panutan. Jadi role model bagi banyak generasi seterusnya. Nah, ini kan polisi nih. Di Aceh kan ada juga pemain-pemain bagus yang dari kepolisian, bahkan anak Aceh lah. Sebut saja ada Putra, kiper yang pernah Aidi. memperkuat Ya. Persiraja, kemudian ada Aiditya, kan, yang juga mereka berhasil membawa Aceh lolos ke PON. Ya. Ini kan di PON juga nanti mereka akan jadi batu loncatan nih. Apa pesan Wawan tersendiri melihat kesempatan ini untuk teman-teman?
kesempatan buat main di PON buat cari tim itu lebih bagus Bang. Karena kan di sini kan PON ini pemain muda semua. Ya kan pakai batas usia. Ya sebagai ajang batu loncatan buat cari tim di PON ini. Jadi banyak yang mantau lah Bang kok di PON ini. Berarti pesan tersendiri Bu Arif, mudah-mudahan mereka Ya, bisa mudah-mudahan. mengerahkan kemampuan terbaik ya. Buat apalagi buat Aceh Bang. Membawa Aceh Ya. ya, mudah-mudahan lah, karena prestasi terbaik Aceh di PON itu perak. Ya. Itu saat letting Bang MZ ini. Sudah lama kali Bang. Sudah lama, luar biasa lama. Gimana sih bagi waktu terhadap keluarga, terhadap teman-teman di tengah rutinitas yang sangat padat gitu? Bagaimana menjalin komunikasi dengan keluarga? Kalau sama keluarga ya di rumah. Karena di rumah ya selalu sama keluarga. Palingan waktu latihan. Kalau memang sama kawan-kawan gitu Bang. Habis latihan mau duduk sama kawan, duduk sebentar. Nanti yang penting latihan, istirahat, cukup Bang. Nah, ini untuk hal-hal pemanis, hal-hal yang ringan. Ada target berumah tangga di dalam waktu dekat? Untuk target masih minggu. Kalau ada waktu, kesempatan, rezeki, insya Allah Bang. Insya Allah. Iya. Berarti ada kemungkinan dong. Ya, insya Allah. Insya Allah lah. Kalau ada waktu yang tepat Bang, kalau diizinin ya Nikah. Dengar-dengar nih, cuman nggak bisa kita bocorkan. Calonnya Arif itu juga memakai baju coklat seprofesi. Dengar-dengar. Tapi betul nggak betul ya DM langsung aja. Wawan, siapa sih? Oh bukan itu, ini dulu. Kemarin kan di pertemuan bukan pertama di awal liga ya, bukan pertemuan kan sudah bertemu nih Persik dengan Persiraja kemarin. Dan Wawan hari itu tidak beruntung, tidak masuk dalam daftar pemain. Sebelum pertandingan itu di uji coba kan ada psikologis tersendiri nggak, pengen main atau punya sensasi tersendiri nggak seandainya bisa melawan? Setiap latihan pasti mau kasih yang terbaik buat yang untuk main di liga Bang. Nggak mungkin orang cuma latihan aja nggak ada target. Setiap latihan pasti buat persiapan pertandingan selanjutnya. Nah, Tapi kan itu tergantung keputusan sama pelatih, semua, ya. otoritas pelatih lah. Sempat nyangka nggak Persiraja bisa nyuri poin penuh di sana? Jujur nih, sempat nyangka nggak? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Karena kan itu di kandang kami Pak, Iya. kandang sendiri. Ini kan kemarin itu juga di Liga 2 jumpa. Nah, jadi pikir, oh ini lain nih, semangatnya tambah lagi karena kemarin udah jumpa, udah kalah, pasti nggak mungkin kasih Kendor. kalah lah kan. Nggak ada nyangka. Nggak nyangka gitu ya. Nah, setelah pertandingan itu sempat jamu teman-teman dari Aceh nggak di sana? Ada. Sama siapa aja? Bang Hamdi, Bang Nazrul Fahmi, Bang Luis. Bang Luis Ya, Sulendi. sama siapa? Lupa. Yang mana? Cuman jumpa di bawah, mau jumpain orang latih kan enak di atas masuk kamar. Ini mungkin kita agak sedikit flashback. Sebelum dikontrak sama Bayangkara FC, apakah sempat ada tim-tim jangan Liga 1 pun nggak apa-apa, misalnya Liga 2 yang mencoba melirik Arif saat itu? Kalau Liga 2 belum ada. Belum ada saat itu. Berarti memang rezekinya langsung ke Bayangkara. Iya. Bayangkara. Bagaimana Arif memandang prospek timnas kita? Salah satunya kan kerinduan untuk meraih juara. Sehingga sekarang prestasi itu tak kunjung datang. Sebenarnya apa sih kacamata seorang Arif atau Wawan yang menyebabkan kita belum rezeki untuk ke sana? Mungkin banyak faktor Bang, nggak bisa jelasin juga karena kita belum pernah masuk ke situ Bang. Mungkin yang
senior mungkin dah tahu gimana. Kalau masih junior kan belum tahu kita masuk ke dalam situ. Nah, cita-citanya kan mau jadi pemain timnas nih. Ya, insya Allah. Hati kecil sendiri pasti sangat pengen. Seperti apa Arif atau Wawan melihat persaingan untuk menuju ke sana? Kan banyak pemain-pemain di Indonesia ini habis itu punya kualitas yang sangat luar biasa. Bagaimana melihat peluang tembus? Peluang tembus ya selagi bisa yakin ada niat, insya Allah. Insya Allah bisa. Ya, Modalnya kan bisa terjadi, Pak. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya, Ya. mungkin kan. Terlebih memang yang terpenting sekarang mendapatkan tempat reguler dulu di Ya, tim. di tim. Saat Arif melangkah ke Persik, saat itu di posisi bek kiri di Bayangkara juga kedatangan salah satu legend di sepak bola Indonesia, yaitu Bang Ruben Sanadi. Nah, keputusan Arif saya rasa saya sudah tepat untuk mencari jam terbang agar dia jauh lebih matang di kemudian hari. Barangkali apa sih pesan-pesan Arif terhadap sepak bola Indonesia, terhadap pemain-pemain Aceh di kemudian hari, bahkan harapan Arif terhadap pengusaha-pengusaha orang-orang Aceh yang punya banyak uang untuk mengelola tim selain ya tentunya selain Persiraja, kita butuh banyak Untuk tim membangun bola di Aceh. bola di Aceh. Silakan. Kalau menurut Wawan ya kan, tapi tergantung orang yang punya duit juga, Pak. Kalau emang dia mau membantu Aceh, membantu membangun bola Aceh, pasti Aceh maju, Pak. Maju. Kan banyak juga pemain talenta Aceh nih. Terus pun banyak pemain Aceh yang udah main di luar Liga 1. Masih banyak juga yang bakat-bakat di sini yang belum dikembangkan. Soalnya kalau emang ada yang niat, mungkin bisa maju, Bang. Insyaallah. Insyaallah. Pesan Arif sebagai salah satu pemain muda Aceh yang saat ini bermain di klub non Aceh, juga pesan banyak baik orang bola maupun orang non bola. Kiranya banyak perhatian dan kepedulian oleh orang-orang yang memiliki hobi ditopang dengan materi yang kuat untuk yuk mari sama-sama kita bangun tim Aceh, karena sangat banyak bakat dan talenta-talenta sepak bola di Aceh di pelosok-pelosok yang hingga kini tidak tahu hendak kemana. Barangkali hingga kini ya masih harapan, kerinduan, euforia masih bertumpu pada Persiraja semata, karena berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Terakhir, waktu pula lah yang membuat pertemuan ini harus kita padai. Kebetulan saat video ini diambil di Aceh sudah masuk jam sholat asar. Untuk Arif Setiawan atau Wawan, kita doakan mudah-mudahan karirnya makin moncer. Amin. Tetap semangat, terhindar dari cedera-cedera parah. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol tentang sepak bola di channel ini. Mudah-mudahan seperti pesan dia tadi, banyak pemain-pemain Aceh mengikuti jejak langkah Wawan dan senior-senior lainnya dan berkibar di kemudian waktu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk Anda yang merasa channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like. Tapi jika dianggap ini tidak bermanfaat, juga silahkan menekan tombol dislike. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ihsan Maulana undur diri. Ciao.